Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi PBO kita, dan kali ini saya langsung pada kasus penggunaan kolaborasi antara Python dan juga Postgres. Nah, kenapa kita harus pelajari dua hal ini? Nah, yang jadi penting di sini adalah umumnya ketika sebuah sistem dibangun, pasti ada yang namanya istilahnya yaitu manipulasi data, ya. Nah, pola manipulasi data yang umum dan sering ditemukan yaitu istilahnya adalah CRUD, CRUD, ya. Yang mana CRUD sendiri itu adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, dan D-nya adalah delete, ya. Nah, create sendiri ini berfungsi untuk operasi ini berfungsi untuk menambahkan data, ya. Kalau read sendiri fungsinya untuk membaca atau memanggil data, ya, memanggil data dari database. Update untuk merubah data yang ada di dalam database, di dalam tabel, ya. Dan delete itu berfungsi untuk menghapus data yang tersimpan di dalam database. Nah, kalau kita bicara masalah CRUD, saya ulangi lagi, itu ada yang namanya create, read, update, dan juga delete, ya. Create untuk insert, kalau dalam database SQL itu pasti ada yang namanya insert. Read untuk select, ya, di SQL-nya. Kalau update itu menggunakan update, delete sama menggunakan delete. Nah, ini hubungan antara CRUD dan juga operasi yang ada dalam SQL. Sebenarnya dalam SQL masih banyak sekali operasi yang kita bisa gunakan, tapi untuk acuannya kita untuk CRUD sendiri, kita gunakan SQL standar, yaitu ada 4, yaitu SQL. Di dalamnya ada insert, select, update, maupun delete. Sebelum kita melakukan operasi-operasi tadi, ya, perintah-perintah tadi, baiknya kita dahulukan dengan bagaimana cara kita membuat sebuah tabel, ya. Sebuah tabel, nanti ini ya, materinya mungkin saya sudah mendahului dari materi database yang akan datang, tapi setidaknya ini hanya sebagai pengenalan dasar. Kalau dalam Postgres sendiri, pola cara untuk kita buat tabel adalah kira-kira seperti yang ada di slide, ya. Yang mana pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita lakukan generate sequence, ya, untuk tabel yang kita mau buat. Di sini tabel yang coba saya buat itu dengan nama tabel mahasiswa, ya. Terus saya tambah sequence-nya yaitu ID sequence. Ini berfungsi untuk nanti secara otomatis data yang dibuat bisa diindexing secara otomatis, ya. Nah, itu untuk pola pembuatan sequence, ya, pembuatan sequence. Nah, setelah itu kita buat tabel, ya. Untuk membuat tabel kita bisa gunakan script ini. Nah, di mana script yang akan digunakan adalah create tabel, ya. Create tabel, perintahnya adalah create tabel, nama tabelnya, ya. Kita akan menentukan kolom apa-apa saja yang dibutuhkan di situ, ya. Yang pertama di situ saya kalau data mahasiswa, tabel mahasiswa yang saya coba menjelaskan di sini ada 3 yang saya buat, ya. Ada 3 yang coba saya buat, yaitu ID, name, dan juga nama, ya. ID, name, dan juga nama, ya. Dengan masing-masing memiliki tipe datanya sendiri-sendiri, ya. Kalau name saya coba buat dia dalam bentuk big int, tapi mengacu pada
sequence yang telah kita buat itu supaya secara otomatis data yang kita tambahkan bisa indexingnya secara otomatis bisa dibentuk ya. Terus kalau name tipe datanya adalah integer, kalau nama tipe datanya adalah karakter variant dengan panjangnya adalah 200 karakter ya. Nah selanjutnya kita harus menentukan dari ketiga kolom tadi mana yang menjadi primary key. Kenapa harus primary key? Karena fungsinya untuk pola indexing nanti. Jadi kita tinggal panggil berdasarkan ID-ID yang telah ditambahkan ya. Kira-kira demikian. Nah ini tabel space sendiri nanti mungkin kalian akan dapat di pertemuan-pertemuan berikut. Terus kita akan dari hasil pembuatan kita bentuk pembuatan tabel yang kita buat tadi, kita akan menentukan tabel itu hanya bisa diakses oleh siapa ya. Di sini saya tentukan bahwa tabel mahasiswa tadi yang dibuat itu bisa diakses oleh user yang namanya Postgres ya. Karena secara default user database-nya saya namakan di situ namanya adalah Postgres ya. Oke, dari proses pembuatan tabel kita loncat ke create ya, atau menambahkan data ya. Untuk menambahkan data di sini saya langsung kasuskan dalam kasusnya kita yaitu data mahasiswa, di mana data mahasiswa yang kita butuhkan di situ ada name, ada ID, ada nama, dan juga ada name ya. Script yang bisa kita gunakan dalam Postgres yaitu insert into ya. Insert into, di mana insert into ini menunjukkan kita menambahkan data ke sebuah tabel ya. Di sini nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, ini script ada dua script di sini. Script yang pertama itu maksudnya adalah kita menambahkan data ya, ID, name, dan nama mengacu pada semua kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan kolom dari tabel yang dimaksud ya. Jadi kalau kita tidak perlu mendefinisikan, secara otomatis kita harus melengkapi semua kolom yang ada ya. Terus script yang kedua, insert into tabel mahasiswa. Di situ kita harus mendefinisikan name, kolom-kolom yang ada yaitu ID, name, dan nama. Ya, value-nya apa? Isinya apa? Ya, ada ID, ada ID yaitu 1 ya. ID ini adalah 1. NIM-nya adalah 68/2019-001. Namanya adalah contoh mahasiswa. Ya, kira-kira demikian. Nah, di sini kalau dengan pola yang kedua, kita bisa juga insert into tabel mahasiswa nama. Value-nya adalah contoh nama mahasiswa. Kenapa demikian? Karena kita bisa dimungkinkan untuk menginputkan hanya cuma satu kolom toh. Jadi tidak semua kita inputkan, tapi hanya cuma satu, ataukah hanya cuma name dan nama ya. Kolomnya kita tentukan name dan nama, tidak menggunakan ID. Di sini kita tentukan isinya adalah name dan juga nama, value-nya sama ya. Kira-kira demikian. Itu untuk read. Untuk read ini untuk memanggil data atau mengambil data ya. Kita di situ, kalau saya di sini saya bisa gunakan select bintang form nama tabel ya. Select bintang form nama tabel. Select bintang form nama tabel ini outputnya adalah semua kolom yang ada dalam semua kolom dan baris yang ada dalam sebuah tabel ya. Semua kolom dan baris yang ada dalam sebuah tabel. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan kolom apa-apa saja sih yang harus kita perlu kita ambil ya. Terus baris kedua, select ID, name, nama from tabel mahasiswa.
Di sini saya mendefinisikan, saya coba mengambil data dari tabel mahasiswa dengan memanfaatkan masing-masing kolom yang ada. Di sini bisa saja kita hanya cuma memanggil nama, ataukah kita hanya saja bisa memanggil NIM atau NIM dan nama, ataukah dengan ID. Itu tergantung dari masing-masing ini ya, developernya. Terus baris yang ketiga, saya bisa memanggil data yang ada dalam tabel mahasiswa mengacu pada indeks yang telah ditentukan ya. Indeks yang ditentukan di sini kita mengacu pada ID karena ID adalah primary key yang fungsinya untuk pola indeksingnya. Jadi saya di sini saya hanya mengambil data mahasiswa yang memiliki ID-nya adalah 1 ya. Di sini tidak hanya cuma ID, kita juga bisa menggunakan NIM ya. Jadi NIM sama dengan 68 2019 bla bla bla. Ya, kira-kira demikian. Ini untuk pola operasi read. Nah, update ya. Update di sini kita akan menggunakan script update di mana setelah update kita harus menentukan nama tabelnya ya, yaitu nama tabel mahasiswa. Setelah itu saya akan tentukan set, ID-nya sama dengan 1, NIM-nya sama dengan sekian, namanya sama dengan sekian ya. Terus kita harus menentukan juga data mana sih yang harus diupdate ya kan. Maka yang saya tentukan di sini adalah where ID sama dengan 1 ya. Ataukah kita bisa gunakan where NIM sama dengan 68 2019 bla 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 ya. Itu tergantung daripada developer juga. Bukan hanya cuma developer tapi juga untuk kebutuhan dari sistem ya, kira-kira demikian. Terus kita juga bisa update hanya kolom-kolom tertentu ya. Di sini saya coba mau ubah nama mahasiswa dari yang semula adalah selain daripada ini, dan saya akan ganti dengan nama yang demikian ya. Terus saya akan tentukan ID-nya seperti apa. Ini kita bisa pakai ID ataukah NIM. Oke. Update, kita bicara masalah delete. Oke. Kalau delete, kita bisa ini fungsinya untuk menghapus data. Di mana saya akan tentukan hapus data dari tabel apa ya, tabel mahasiswa di sini, di mana ID yang kita ingin hapus adalah ID-nya 1 ya. ID-nya 1. Jadi tidak akan semua data yang kita mau tidak akan semua data yang ada dalam database itu bisa dihapus. Kita harus mendefinisikan data yang mau dihapus itu apa sih? Itu kira-kira. Acuannya bisa juga ID, bisa juga NIM, bisa juga nama. Ya. Oke, ini untuk pola operasi manipulasi data, yaitu CRUD ya. Nah, untuk kita masuk ke dalam program itu, saya sarankan buat teman-teman kalau bisa coba nanti tolong diinstal Psycop 2 ya. Versinya adalah 285 ya. 2.8.5. Nah, ini alamatnya sudah saya sertakan. Nanti silahkan teman-teman coba buka terus nanti install. Pola instalasinya sama persis seperti ketika teman-teman install Butel ya. Kira-kira demikian. Oke. Kita langsung masuk pada studi kasus. Oke. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam Python, kita akan dahulukan untuk proses pembuatan database ya. Oke, untuk pembuatan database silahkan teman-teman coba jalankan yang namanya pgadmin 4 ya. Di sini saya sudah hasil instalasi Postgres saya kemarin saya sudah sertakan yang namanya pg4 ya. Jadi
Silakan kita sebelum itu kita coba jalankan PG4. Nah, ketika kita jalankan PG4, secara otomatis akan menghasilkan tampilan di browser seperti di depannya. Seperti di depan, saya rasa teman-teman juga sudah bisa buat konektornya, ya. Oke, coba saya ulangi untuk buat konektor. Di sini saya coba buat konektor database baru, server baru untuk database kita. Di sini saya namakan, ya. Terus hostnya saya di sini saya namakan localhost. Ini bisa juga IP 127.0.0.1. Gunakan localhost saja. Oke, port default yang digunakan itu adalah 5432, ya. Terus username-nya adalah Postgres, ya. Saya pasang passwordnya tetap sama dengan user biar enggak terlalu ribet, ya. Terus setelah itu berhasil selesai, kita langsung coba lakukan koneksi, ya. Oke, kalau server yang kita buat itu berhasil, maka outputnya akan menjadi seperti di depan, ya. Oke, selanjutnya kita buat database baru, ya. Untuk pembuatan database baru kita bisa pakai ini dengan cara seperti ini. Klik kanan di database, terus create database, ya. Di sini saya namakan nama database-nya adalah PBO, ya. PBO, user ownernya tetap saya pakai user yang sama seperti tadi saya buat, itu namanya Postgres, biar nanti ketika kita akses bisa lebih mudah, ya. Oke, database PBO-nya saya sudah berhasil saya buat, ya. Nah, setelah saya buat database-nya, saya mau buat tabel, ya. Saya akan pilih skema, terus saya akan lihat tabelnya, ya. Di bagian tabel kita bisa klik kanan untuk create tabel. Nah, seperti tadi di semula di materi, kita bisa gunakan script seperti ini, ya. Script di depan, ya. Namanya adalah tabel nama mahasiswa. Ataukah kalau kita sudah menggunakan PG admin, kita bisa langsung menggunakan dengan tools-tools yang sudah disediakan oleh PG admin, ya. Jadi contoh kasus kalau kayak tadi, saya langsung bisa klik kanan di item tabel, terus saya langsung create, saya pilih yang namanya tabel, ya. Nah, di sini nama tabel yang ingin saya buat adalah tabel mahasiswa, ya. Namanya adalah tabel mahasiswa, ownernya adalah Postgres, ya. Jadi kita menyesuaikan dengan owner yang telah kita buat di database-nya. Setelah itu kita buat kolom-kolom yang dibutuhkan, ya. Dimana di sini saya buat 3. Yang pertama adalah namanya ID, ya. Tipe datanya yang saya pakai di sini adalah big serial. Big serial. Kenapa harus tipe datanya big serial kalau di Postgres? Itu fungsinya supaya nanti ketika saya tambah data di tabel, tanpa saya harus menambahkan ID, secara otomatis ID-nya akan terbentuk tanpa harus kita bentuk ID-nya, ya. Karena kenapa begitu? Itu untuk menghindari tabrakan ketika lakukan proses penginputan data, ya. Nah, kalau di sini, kalau defaultnya manualnya kita bisa gunakan script seperti ini, ya. Tapi karena sudah ada tools yang disediakan oleh Postgres,
EPG admin 4, maka kita bisa dengan mudah untuk membuat tabel ya. Setelah saya buat tipe datanya, saya bisa tentukan dia itu adalah primary key. Fungsinya nanti untuk indexing. Nah, setelah itu kita buat satu kolom baru yaitu name ya. Name di sini saya akan kasih dia nama tipe datanya adalah integer. Terus nama. Tipe data yang saya akan gunakan di sini adalah karakter varying. Panjang karakternya adalah 200, maksimalnya adalah 200 ya. Maksimalnya adalah 200. Oke. Setelah kalau saya berhasil buat tabelnya, secara otomatis akan ada tabel item tabel mahasiswa di sini ya. Tabel mahasiswa di sini. Dimana kalau saya buka kolomnya itu di situ langsung ada 3 ya. ID, name, dan nama. Terus kita cek primary key-nya terbentuk enggak? Ya. Di sini sudah terbentuk dengan namanya tabel mahasiswa PEPK ya. Kira-kira demikian. Nah, dari tabel yang kita bentuk tadi kita bisa lihat datanya ya. Saya bisa view all edit or edit data ya. Saya pilih all rows ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan NIM baru ya. NIM-nya adalah 6820190001. Namanya adalah contoh mahasiswa ya. Setelah itu kita langsung simpan ya. Kita simpan. Oke, setelah kita simpan maka output yang kita dapatkan adalah ID-nya adalah 1, NIM-nya adalah 6820190001, namanya adalah contoh mahasiswa ya. Jadi ini adalah pola kalau kita mau input manual by PG admin ya. Kira-kira demikian. Nah, ini akan nanti kita simulasikan untuk pola penggunaan nanti di Python ya. Oke. Next. Itu untuk awal sebagai dasar untuk pengenalan terkait Postgres dengan akses menggunakan PG admin 4 ya. Oke, selanjutnya kita langsung lompat ke kita langsung lompat ke Python-nya ya. Kita langsung lompat ke Python. Nah, seperti tadi saya bilang, disarankan sebisa mungkin teman-teman sudah bisa install Psycock 2 ya, biar nanti itu sebagai adapter untuk kita bisa koneksi antara Python dan database Postgres ya. Kira-kira demikian. Oke. Selanjutnya nanti di sini Psycock 2 itu nanti kita akan import, terus kita akan buat data model untuk kelas untuk kita akan buat kelas untuk manipulasi data ya. Kita akan buat kelas untuk manipulasi data. Mana nanti sebentar kita akan uji coba semua yang telah kita buat satu persatu. Oke. Di sini saya coba import Psycock 2 sebagai adapter yang nanti kita akan gunakan untuk manipulasi data nanti ya. Oke, di sini saya coba buat kelas baru, yaitu namanya adalah model.
Oke, saya akan buat konstruknya supaya begitu kelasnya dipanggil secara otomatis koneksinya langsung terbentuk ya. Oke, di sini kita akan coba definisikan user database ya, user database yang telah kita bentuk di Postgres-nya. Setelah itu kita akan tentukan passwordnya, terus nama database-nya, terus host dari IP atau host dari database-nya, terus portnya ya. Kita akan tentukan satu persatu. Oke, namanya adalah Postgres ya. Terus password sama, namanya adalah Postgres ya, seperti tadi punya saya tadi usernya saya atau ownernya itu username-nya namanya adalah Postgres, passwordnya adalah Postgres. Oke, setelah itu kita akan tentukan nama database-nya ya. Namanya adalah PBO. Terus nama database-nya, setelah itu kita akan tentukan hostnya ya. Hostnya adalah 127.0.0.1. ini host defaultnya kita ya, host defaultnya ya di laptop ataupun PC teman-teman masing-masing ya. Kita bisa gunakan seperti tadi, kita gunakan localhost ataukah bisa gunakan IP-nya, IP lokal ya. Setelah itu kita tentukan portnya. Port defaultnya Postgres adalah 5432 ya. Kalau saya nggak tahu punya teman-teman. Oke. Setelah itu kita buat satu metode, yaitu metode namanya adalah koneksi ya. Untuk koneksi sendiri kita bisa bentuk koneksinya dengan menggunakan statement connect dari psychopg2 ya. Jadi, sebelumnya kita harus memanggil dulu self titik, ini adalah metode.
Oke, jadi perlu saya jelaskan ulang. Dari kelas yang saya buat, yaitu namanya adalah kelas model, di mana kelas tersebut memiliki konstruktor, di mana fungsi ketika konstruktor itu dieksekusi secara otomatis koneksinya akan dibangun, ya. Koneksinya akan dibangun dengan cara kita akan menentukan nama user database-nya apa, passwordnya apa. Saya harap teman-teman ketika waktu instalasi kemarin masih ingat user sama passwordnya. Terus nama database-nya adalah PBO, mengacu pada nama database yang tadi kita buat, ya. Terus hostnya ini bisa namanya adalah localhost ataukah IP lokal yang kita gunakan, ataukah IP server yang kita gunakan. Terus kita menentukan portnya di sini yaitu 5432, ya. Setelah itu kita tentukan, kita langsung panggil koneksi, ya. Kita panggil koneksi mengacu pada semua identitas dari database yang kita miliki, ya. Nah, di situ saya akan panggil, ada satu metode baru yaitu namanya con, ya, underscore con, ya. Dimana di situ kita akan membangun koneksi, ya, membangun koneksi dengan Psycho PG2, ya, connect, ya. Dimana di dalamnya kita akan tambahkan database name-nya, usernya, passwordnya, hostnya maupun portnya. Setelah itu kita akan membangun kursornya kita, ya. Nah, nanti teman-teman sampai pada mata kuliah database, di situ baru nanti teman-teman bisa pelajari apa itu kursor, ya. Tapi di sini saya tidak akan jelaskan karena nanti untuk demi menghemat waktunya kita, ya. Nah, setelah kelas ini terbentuk, coba kita panggil, ya. Coba kita panggil kelas tersebut. Oke. Dari kelas yang kita bangun, ya. Di sini semua yang kita coba inputkan itu berhasil dieksekusi, ya. Semua yang kita coba scriptkan di kelas model itu semua berhasil untuk dieksekusi. Berhasil dieksekusi atas dasar ada keterangan bahwa koneksi yang kita bangun itu berhasil, ya. Acuannya adalah ini. Atau coba kita buat database-nya adalah PBO ditambah S, ya, biar tidak sesuai, biar kita bisa lihat posisi errornya. Oke. Di situ akan menghasilkan error kalau seandainya saya coba ganti nama database-nya, akan error fatal database PBOS does not exist, ya. Jadi semua koneksi yang kita bangun harus mengacu pada database user, password, name, nama database-nya, host database-nya, dan juga portnya, biar koneksinya bisa sesuai. Nah, oke. Kita lanjutkan. Kita akan dahulu dari pola pembuatan pola penambahan data, ya. Pola penambahan data di database.
Saya lanjutkan lagi di sini. Saya coba buat metode untuk insert ya. Di sini insertnya berhasil ya. Jadi perlu saya jelaskan kembali. Saya akan membentuk query-nya ya, script SQL-nya. Oke, setelah itu saya akan bentuk query-nya. Setelah itu saya akan melakukan eksekusi terhadap query yang saya bangun ya. Dimana ketika saya eksekusi ada dua parameter, yaitu query yang telah dibangun ya, dan juga ada name dan nama ya. Ada name, ada nama ya. Nah, setelah saya eksekusi proses insert ke dalam database, baris yang berikut saya akan memanggil data dari database yang dimaksud ya, yaitu saya akan menggunakan select bintang form tabel mahasiswa. Jadi semua data yang saya tambahkan, setelah saya tambahkan otomatis akan langsung dipanggil kembali ya. Setelah hasil pemanggilan tersebut, maka saya akan fetching all semua, atau saya akan ekstrak semua ya, ekstrak semua, kemudian dan itu saya akan wakilkan ke dalam variabel hasil. Kemudian saya akan close, tutup kursor yang telah dibangun dari koneksi ya, kursor yang telah dibangun, dan saya akan tutup koneksi database-nya ya. Saya akan tutup koneksi database dari metode con ya. Setelah itu saya akan mengembalikan dari metode yang ada, saya akan mengembalikan hasil yang didapat ya. Jadi setelah itu kita akan melakukan pemanggilan ya. Kita akan melakukan pemanggilan dengan pola seperti ini. Print MHS, nama kelasnya, nama objeknya yaitu MHS. Terus kita akan panggil metode dari kelas model ya, namanya adalah insert ya, name-nya adalah ini, dan namanya adalah contoh mahasiswa Dura ya, kira-kira demikian. Nah, dari sini teman-teman kita bisa dengan sangat mudah untuk langsung menentukan, kita bisa dengan sangat mudah langsung menentukan apa-apa sih ketika nanti kita mau lakukan pemanggilan ya. Nah, dengan demikian karena kita sudah berhasil melakukan proses ini, proses insert, selanjutnya coba kita buat metode untuk proses pemanggilan ya. Oke, mungkin saya sedikit merubah dulu ya. Saya akan sedikit merubah dulu. Di sini kita gunakan parameter baru supaya bisa lebih model yang kita bangun ini bisa lebih fleksibel ya. Bisa lebih fleksibel dengan data inputannya kita. Nah, di sini saya tambah nama tabel, atau singkat saja tabel biar lebih mudah. Oke, jadi saya tambahkan parameter baru ya di dalam query param, atau ketika melakukan eksekusi saya tambahkan ada satu parameter namanya tabel. Jadi ketika pemanggilan pun harus sama, kita juga tambahkan yang namanya nama tabel. Nama tabel kita buat dia lebih di awal ya, itu tabel underscore. Kemudian saya ubah ya, coba kita eksekusi. Tadi name-nya adalah 002, saya buat 003 3.
Oh ya, nanti sebentar baru kita coba kembalikan kepada tahap semula. Nanti coba sebentar saya akan jelaskan terkait penambahan parameter ya. Oke, coba saya tambahkan. Ini kita masih namanya kita sudah berhasil menyimpan datanya. Masalahnya adalah data yang data yang kita simpan tidak benar-benar disimpan ke dalam database ya, tidak benar-benar disimpan ke dalam database karena ketika kursor dieksekusi kita langsung melakukan close ya, dan kita belum melakukan kita belum melakukan commit terhadap database yang dimaksud ya. Jadi sebagai catatan buat teman-teman, kalau kita lakukan proses penambahan, kita lakukan penambahan atau hapus atau rubah data, sebisa mungkin setelah script tersebut dibentuk harus ada yang namanya proses commit ya. Itu harus ada yang namanya commit untuk memastikan bahwa data yang kita inputkan itu benar-benar tersimpan. Oke, jadi di sini saya sudah coba berhasil menginputkan data ya. Harus saya tekankan ulang teman-teman, sebisa mungkin ada ketika kita lakukan insert data, update maupun delete, sebisa mungkin kita harus langsung melakukan commit terhadap data yang kita inputkan. Kenapa demikian? Supaya itu memastikan bahwa datanya benar-benar tersimpan di dalam database ya. Maka ketika nanti saya cek ke dalam database-nya, secara otomatis datanya adalah seperti yang ada di Postgres ya, kira-kira demikian. Jadi tadi ada sedikit kesalahan, ada script yang saya lupa untuk gunakan di situ ya. Oke, yang berikut ya, kita coba lakukan pemanggilan ya. Kita coba melakukan pemanggilan terhadap data-data yang kita sudah inputkan ya. Terasa ini sangat mudah. Ya, di sini saya tambah metode baru, yaitu namanya adalah select ya. Select. Di sini kita bisa gunakan yang namanya adalah kolom ya. Oke, jadi di sini adalah yang namanya saya akan melakukan pemanggilan select bintang form tabel mahasiswa, terus itu akan execute. Setelah itu saya akan melakukan ekstrak terhadap
data yang didapatkan atau fetch all. Setelah itu kursornya akan saya close dan juga koneksinya akan saya close, ya. Nah, hasil yang akan kita dapatkan adalah kira-kira outputnya seperti di depan, ya, sama data yang ada di sini dan juga data yang ada di database ID 1, 17 dan 18. Outputnya adalah ID-nya 1, ya, maaf, ID-nya 1, 17 dan juga 18, ya. Nama mahasiswa, ada contoh mahasiswa, ada contoh mahasiswa 3, ada contoh mahasiswa 3 dan seterusnya, ya. Saya kembali lagi, saya jelaskan terkait insertnya yang tadi. Insert di atas, ya teman-teman, insert di atas ini saya hanya menginputkan NIM dan nama, ya. Kenapa saya tidak inputkan ID? Karena tadi ID di database kita menggunakan tipe data big serial. Jadi secara otomatis data tersebut, data yang kita insert, ID-nya akan di generate otomatis tanpa harus kita mendefinisikan lagi, ya. Kira-kira demikian. Oke, mungkin untuk materi kali ini saya sampai di sini, tapi nanti saya akan sertakan ke teman-teman file latihannya, tetapi itu sudah ada keempat-empatnya, ya. Ada insert, ada select, ada delete, sama juga update. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nanti silahkan setelah ini teman-teman nanti coba manipulasi, ya. Manipulasi nanti akan ada tugas baru terkait pola insert, update, delete, ya, dan juga select. Silahkan nanti sebentar teman-teman bisa ini menyesuaikan, ya. Ini untuk menghemat waktu kita juga. Nanti saya akan sertakan dan silakan nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri, ya. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikut.